Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kemurahan dan anugerah Tuhan kita kembali bersekutu di dalam ibadah melalui media yang ada ini. Namun sebelum kita masuk lebih dalam di dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu, buat kemurahan dan rahmat-Mu senantiasa kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Sungguh ini semua karena kemurahan dan berkat-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini hamba-Mu dan kami semua umat-Mu rindu mendengarkan firman-Mu, kembali belajar firman-Mu, dan kiranya firman-Mu boleh senantiasa memimpin kami. Menjelang kedatangan Tuhan, kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah berkat firman Tuhan boleh sampai ke dalam setiap hati, dan kami semua boleh bersuka cita karena Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya akan berbicara di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-22. Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-22. Mendengar perkataan itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Di sini dalam kisah ini judul yang kita dapat adalah di dalam Alkitab kita tentang seorang muda yang kaya. Namun saya beri judul malam hari ini orang kaya yang sedih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umumnya seseorang yang kaya itu seharusnya bergembira, bersukacita, bisa happy, bisa senang-senang. Tapi rupanya ketika seseorang ini bertemu dengan Yesus, dan ini sudah sering kita jumpai pembacaan ini, ada yang menarik di sini saudaraku, yang saya katakan tadi bahwa orang kaya yang sedih. Orang ini masih muda, firman Allah mengatakan dia cukup berhasil, dan dia juga seorang yang percaya kepada Tuhan karena dia mentaati hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Musa yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk ditaati, dan dia katakan dia sangat memelihara itu sejak masa mudanya. Kalau dia dikategorikan muda mungkin sejak awal dia menjadi remaja, sudah mengerti, tahu membedakan, dia mulai belajar dengan taat, dia hidup. Namun ketika Yesus menawarkan di dalam ayat yang di atasnya, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasihan kepadanya. Dia menaruh kasih kepadanya, Tuhan cinta dia. Lalu berkata kepadanya karena cintanya kepada orang itu, Yesus mengatakan hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pencapaian yang belum dicapai di mata Yesus adalah ketika dia belum masuk ke dalam dimensi ini. Yesus tahu ada yang kurang dari kehidupannya. Secara pandangan manusia, orang ini sempurna. Dia juga mengakui bahwa dia mentaati hukum-hukum Musa, hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Taurat masa itu. Dan tidak ada satupun yang dia langgar sejak masa mudanya, remajanya, sampai dia menjadi sukses dan berhasil. Dan dia juga tentu giat bekerja, karena sangat tidak mungkin sesuatu yang dicapai itu dengan simsalabim, tidak mungkin. Semua harus ada tahapannya. Nah, demikian juga pencapaian dia di dalam pengenalan secara hukum agama, dia juga mencapai itu. Dia menyebutkan di sana semua sudah dituruti. Kalau saudara baca ke atas terus dalam konteks ini, Yesus berjumpa dengan seorang muda yang kaya. Namun kita lihat dalam ending daripada perikopnya dikatakan dia sedih, dia kecewa. Nah, Bapak Ibu Saudara oleh Tuhan, penting sekali berpikir selagi muda. Yesus mau coba mengajak orang muda ini mewakili setiap kehidupan kita berpikir selagi muda. Tujuan-tujuan hidup yang kita capai, ini harus kita pikirkan. Pengejaran-pengejaran yang kita capai harus kita pikirkan. Jangan sampai kemudian ketika kita berjumpa dengan Yesus, dengan Tuhan, kita hanya menjadi kecewa dan sedih. Sebab kita tidak mampu menuruti kehendak Allah. Kita tidak mampu mencapai apa yang Yesus targetkan dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus harapkan dari kehidupan kita itu tidak tercapai. Yesus memandang kasih kepada kita. Yesus memandang kasih kepada orang muda itu. Penting saya katakan berpikir selagi muda, atau sedini mungkin kita berpikir apa yang kita kejar, apa yang kita tuju. Contoh ini sudah kita bisa tangkap, sudah bisa kita mengerti sebetulnya. Penting berpikir bagaimana kemudian kita mencapai tujuan itu agar tidak fatal. Karena kecewa
Ini sulit sekali. Orang-orang yang kecewa, apalagi menolak Tuhan, itu berbahaya, saudara. Itu sangat tidak baik. Itu sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak mau kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, mentaati Tuhan, lalu kemudian menjadi kecewa. Tentu kita harus mencapai hati Tuhan. Kita nggak hanya menuruti hukum-hukum dalam agama yang kita percayai, tapi yang lebih dalam lagi kita menuruti Tuhan. Ya, karena Tuhan di atas segala-galanya. Agama diberikan untuk mengatur kehidupan, menata kehidupan kita supaya tertib dalam melayani Tuhan, tertib dalam mengasihi Tuhan, tertib dalam beriman kepada Tuhan. Itu kita beragama. Namun lebih dari itu ya, kita tidak cukup hanya beragama. Kita tidak cukup hanya dilabelkan sebagai orang-orang yang melakukan hukum-hukum dalam agama. Tapi sudahkah kita mampu menuruti? Ketika Yesus katakan ini contoh yang diberikan Yesus kepada kita. Pergi dan jualah itu, bagikan kepada orang miskin. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu. Yang pertama adalah ukuran kekayaan. Banyak orang tidak sampai, kita semua kadang-kala tidak sampai kepada ukuran kekayaan. Kekayaan di hadapan Tuhan dan kekayaan di hadapan manusia tentu berbeda. Kekayaan di hadapan manusia ketika orang melihat orang lain lebih daripada dirinya, dikatakan dia orang kaya. Ketika orang lain memiliki lebih banyak daripada dirinya, dia sebut orang itu menjadi orang yang kaya. Ketika orang punya segalanya yang orang lain tidak miliki dan dia mencapai dalam jumlah yang besar, orang mengatakan orang itu orang kaya. Ketika seseorang tidak kekurangan suatu apapun dan semua yang ada dibutuhkan manusia di bumi ada padanya, berlimpah-limpah, orang mengatakan dia orang kaya, bahkan dikatakan orang terkaya di dunia. Di dunia, saudaraku. Ingat, ini di dunia. Ya, bukan terkaya di hadapan Allah. Maka saya katakan tadi ada dua ukuran kekayaan. Kekayaan di hadapan Tuhan dan kekayaan di hadapan manusia. Kaya di hadapan manusia. Yesus sudah sebut orang ini kaya. Yesus melihat orang ini kaya di hadapan dunia. Tapi dia miskin di hadapan Yesus, di hadapan Tuhan. Ya, makanya dia kecewa. Makanya dia sedih. Kan dia tidak punya apa yang diinginkan Tuhan. Dia punya apa yang diinginkan manusia di dunia, ada padanya. Ya, bahkan kehidupan beragamanya pun dipandang manusia dan dia mengakui dia sudah mentaati semua. Dia sempurna dalam melakukan itu. Tapi Tuhan tahu kedalaman hati manusia, apakah dia kaya di dalam hati atau tidak. Dia baru kaya di luar. Ya, sehingga Yesus tahu hati manusia. Dia kecewa, dia sedih karena banyak hartanya. Saudara, Tuhan nggak mau kita kemudian mencapai apa yang kita capai di bumi lalu kita jadi sedih, lalu kita kecewa dengan Tuhan. Itu tentu tidak menyenangkan menurut saya. Ya, Tuhan mau kita bisa memperoleh apa yang Tuhan izinkan kita peroleh, lalu itu juga bisa mempermuliakan nama Tuhan. Maka firman Allah katakan layanilah Tuhan dengan hartamu. Rupanya seringkali orang gagal dalam melayani Tuhan dengan harta. Orang mau melayani Tuhan, tapi kalau kasih harta, sorry, itu kerja keras saya, sorry, ya. Makanya saya katakan kita kepingin ya pakai hukum ekonomi, kita pengen diselamatkan, tapi kita nggak pengen lakukan apa-apa. Ini keliru, saudaraku. Ya keliru sama sekali keliru. Ya kita kepingin dapat banyak dari Tuhan, tapi kita nggak mau keluar sedikit pun. Kalau boleh saya kasih tenaga saya, tapi kalau uang sorry, kalau harta sorry, Tuhan ini kerja keras saya. Padahal kalau kita nggak dari dikasih umur sama Tuhan, nggak dikasih sehat, bagaimana kita bisa dapat ilmu? Nggak mungkin, saudara. Ini kita harus sadari ini. Kalau enggak ya kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Kita akan sedih di akhirnya. Ini Yesus sudah ingatkan kita. Ini contoh ribuan tahun yang lalu. Ada orang yang sudah berhasil, namun dia kecewa karena dia miskin sekali di hadapan Allah. Ya padahal kalau orang menganggap dirinya miskin, orang ini akan lakukan kehendak Tuhan. Seharusnya. Karena Yesus katakan ucapan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dia akan diperkaya sebetulnya. Ya, mungkin sudah saat ini bersedih, bersusah payah menjadi orang percaya hidup mentaati Tuhan, nggak apa-apa. Kau akan berbahagia, kau akan dipuaskan. Tapi jangan sampai kita nggak punya keinginan untuk menuruti Allah, menuruti keinginan hati Tuhan. Ini ukuran kekayaan. Dia sedih, kecewa di hadapan Tuhan. Ya, ini ukuran. Maka penting sekali bagaimana ukuran kekayaan itu di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia kita agar terjadi hal-hal yang baik dalam diri kita. Nah kalau tidak ya memang akan terjadi yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ya, manusia itu selalu terlambat berpikir. Manusia itu selalu terlambat berpikir, itu disebut dengan menyesal. Menyesal itu tidak ada di depan, menyesal itu selalu ada di belakang. Ya, ternyata apa yang dicapai ya bertahun-tahun sampai dia sukses dalam melakukan hukum agama, melakukan aktivitas untuk memperoleh harta benda, itu hanya menghasilkan kekecewaan, kesedihan. Bukan kecewa, kesedihan.
Saudara bisa bayangkan orang kaya yang sedih itu kayak apa? Orang kaya yang kecewa itu kayak apa? Dia bukan orang yang kaya sesungguhnya. Dia mungkin dilihat manusia, dia kaya, tapi dia tidak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih lihat Tuhan, kesedihan ini tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi, harus dicegah, ya. Yang kedua, kekayaan di mata Tuhan kita harus pahami, ya. Kita lihat dalam Lukas 12 itu di ayat yang 13 sampai 21. Coba nanti kita lihat ayat yang ke 20 21 saja. Supaya kita tahu bagaimana ukuran kekayaan di hadapan Tuhan. Karena ini soal ukuran tadi, ya. Jadi Allah manusia mengukurnya seperti yang umum kita lihat, tapi ternyata di hadapan Tuhan tidak. Orang itu miskin sekali. Orang itu mungkin tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Bahkan dia tidak punya iman. Karena dia sedih. Orang beriman gak mungkin setelah bertemu Yesus jadi sedih, jadi kecewa. Orang percaya gak mungkin jumpa Yesus jadi kecewa, jadi sedih, gak mungkin. Pasti didapati dia tidak beriman sepenuhnya. Dia hanya melakukan dengan kekuatannya. Dia melakukan hukum-hukum itu dengan kekuatan sendiri, bukan dengan hati. Kita lihat Lukas pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke itu 13 sampai 21 saja. Baca kita 20 21 saja, ya. Lukas pasal 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Kekayaan di mata Tuhan secara jasmani itu kebodohan. Tapi orang-orang berhikmat dilengkapi dengan kekayaan dunia, itu bukan kebodohan. Itu alat di hadapan Tuhan, ya. Saudaraku, kebodohan ya jika kita tidak memahaminya. Kalau kita memahami, tentu tidak. Ini ciri yang paling dominan dari orang-orang seperti ini, ketamakan. Kalau saudara baca ayat 13 itu, dia tamak. Ya, dia selalu menuntut bagian-bagiannya. Dia tidak pernah memikirkan bagian orang lain. Padahal itu dikatakan nanti untuk siapa? Orang-orang yang berlelah-lelah itu seringkali tidak bisa menikmati semuanya. Saya kasih tahu saja. Orang yang berbahagia itu orang yang dikasih karunia untuk menikmati seberapapun. Saudara mengumpulkan banyak, nggak semua saudara dan saya nikmati. Ya, itu pun kebodohan. Maka saya katakan di sini penting sekali mengantisipasi bagaimana kekayaan di mata Tuhan, bagaimana kekayaan di mata dunia, di mata manusia lahiriah kita, supaya kita jangan menjadi orang kaya yang sedih. Jadi saya tidak bilang saudara tidak bisa kaya. Yesus cuma bilang orang kaya susah masuk kerajaan surga. Kalau susah berarti memang ya tidak gampang. Ya banyaknya gagal. Ya, makanya jangan kepingin kaya, kata firman Allah. Biar Tuhan yang menjadikan kau kaya. Kalau engkau yang dijadikan Tuhan kaya bukan karena kerja kerasmu, kau tidak akan tamak, kau tidak akan kikir. Karena kikir, tamak itu nggak bisa masuk dalam kerajaan surga, percuma. Jadi mau diperjuangkan kayak apapun dia pasti nggak masuk. Karena Yesus yang ngomong nggak akan masuk. Targetnya kikir, tamak, penyembahan berhala itu sama, ya. Memuja, mengagungkan apa yang kita punya, apa yang kita peroleh dengan kerja keras kita. Itu hak kita sebetulnya. Tapi kita berbahaya di sana. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita berbahagia, bukan sedih. Tuhan mau kita gembira, bukan kecewa. Saudaraku, jadi mari kita belajar ini sebelum terlanjur. Fatal akibatnya memang harus diingatkan. Supaya kita jangan menjadi orang yang kecewa dan sedih kemudian menolak Tuhan. Padahal kita sudah kerja keras melayani Tuhan. Menjaga hukum-hukum agama yang kita percayai. Kita melakukan aktivitas sekuler kita sebagai pekerja, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, usaha. Kita sudah kerja keras, kita sudah capai semua, kita terima. Tapi kita gak bisa nikmati, kita hanya sedih dan kecewa. Tentu ini saya tidak inginkan, dan terlebih Tuhan tidak akan menginginkan. Sehingga kemudian firman Allah dalam 1 Timotius 6 ayat 17, kita lihat coba. Tadi yang perlu kita waspadai di sana, ketamakan. Karena apa yang kita kumpulkan tidak akan kita nikmati semua. Kita nikmati sebagian saja. Untuk apa itu siapa? Untuk siapa itu nanti, kata firman Allah. Ya, kalau engkau tidak kaya di hadapan Allah, percuma. Ya. Tadi dikatakan kekayaan di hadapan Allah adalah engkau harus menjual. Ini bahasa yang digunakan firman Allah. Artinya apa? Engkau harus berbagi dengan sesamamu. Kalau enggak, tidak bisa. Firman Allah mengajar kita karena Yesus sudah melakukan itu buat kita. Yesus memberi hidupnya seluruhnya, dan akan dia berikan nikmat hidup kepada kita. Perhatikan, nikmat hidup ini yang enggak semua orang tahu. Ya, bagaimana nikmatnya hidup di dalam Tuhan.
Itu harus saudara dan saya masuk ke dalam dimensi itu. Karena kita nggak hanya cukup dengan membaca firman Allah, membaca buku, kita harus masuk ke dalam firman Allah. Supaya kita tahu nikmatnya hidup. Nikmatnya hidup ini bisa dinikmati dalam segala keadaan. Bukan hanya karena dalam kelimpahan harta benda. Tapi ke dalam penderitaan, panggilan menjadi menderita di dalam Tuhan. Itu bisa dinikmati. Kenikmatan hidup. Bagaimana mempercayai Tuhan. Di tengah sakit penyakit bisa menikmati hidup bahwa Tuhan akan sembuhkan. Dalam kekurangan bisa menikmati hidup. Akan ada pertolongan daripada Tuhan. Itu kenikmatan. Dan di sana kita akan bisa mengisi hari-hari hidup kita. Dengan mengucap syukur, melakukan kehendak Tuhan. Bukan cuma membaca firman Tuhan setiap waktu, setiap saat. Bukan cuma ke gereja setiap waktu, tapi melakukan apa yang Tuhan minta. Sama seperti ketika orang muda itu datang kepada Tuhan. Anggaplah kita datang berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan suruh kita lakukan, jangan sampai kita kemudian habis berdoa kita kecewa, lalu sedih. Karena banyak harta kita. Kita gak bisa masuk ke dalam kehendak Tuhan. Apalagi masuk ke dalam surganya Tuhan, Yesus. Ini penting. Ya, firman Allah mengingatkan kita dalam 1 Timotius. Kita lihat. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah, berharap pada Allah maksudnya, yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudaraku, saya katakan tadi, untuk siapa itu nanti? Saudara kerja keras siang malam, tapi ketika Tuhan minta, saudara saya lakukan firman Tuhan, saya bilang saya nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Kalau ke gereja oke, saya ke gereja. Kalau bantu orang sorry, ini kerja keras saya. Kalau nyanyi boleh, khotbah boleh, main musik boleh, doain orang boleh, tapi kalau memberi sorry, itu hasil kerja keras saya. Ini berbahaya saudara, ini berbahaya. Kenikmatan hidup kita adalah ketika kita melakukan kehendak Allah. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tidak selalu memang sudah memberi harta kepada seseorang. Tidak selalu. Tapi manakala itu menjadi ujian bagi kita. Kita gak cukup hanya dengan berdoa. Kita gak bisa katakan, ayo pergilah ya dengan selamat. Tapi kita tidak memberikan sesuatu apapun kata firman Allah. Orang yang kedinginan harus diberikan mantel kata firman Allah. Kita nggak bisa bilang kamu pulang sana, tapi dia tidak makan. Kita tidak bisa seperti harus beri mereka makan. Jadi mari kita mengerti hal ini. Kenapa? Disanalah kenikmatan hidup ketika kita bisa melepaskan apa yang harus kita lepaskan, apa yang kita tahan, apa yang harus kita tahan, supaya kita tahu kapan waktunya melepaskan. Karena sekali waktu suka atau nggak suka semua akan dilepas. Sedih, kecewa pasti. Bahkan ketika kita nggak siap melepaskan apapun yang kita pegang kuat-kuat, hanya sedih dan kecewa. Saya selalu ingatkan kita, hari ini hari-hari terakhir, apapun bisa terjadi. Tapi kita diajar hidup merdeka dalam kehendak Allah. Orang-orang yang rela hidup melakukan kehendak Allah, dia akan dipercayakan begitu banyak kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Hidup ini bukan untuk berlelah-lelah seperti kata pengkhotbah sebetulnya, di bawah matahari. Berjuang di bawah terik matahari, tapi hidup untuk dinikmati dalam anugerah Tuhan. Ya, apa yang dituliskan pengkhotbah adalah sebuah perjalanan hidup yang kesia-siaan, kata firman Allah. Pengkhotbah sudah mencapai, Salomo sudah mencapai semua, tapi semua sia-sia karena ketidaktaatan Salomo kepada Tuhan. Salomo telah memberontak dari kehendak Tuhan. Itulah yang dituangkan dalam kitab pengkhotbah. Ya, ungkapan hati, kesedihan, kelelahan, ya, mempercayai Tuhan seharusnya tidak melelahkan. Mempercayakan Tuhan menjadi suatu anugerah yang harus dinikmati. Ya, melakukan firman Tuhan bukan suatu beban. Melakukan firman Tuhan, mengimplementasikan Tuhan bukan suatu beban, tapi sebuah kesukaan. Ya, seperti pemazmur, dia suka sekali memuji Tuhan, dia suka sekali melakukan kehendak Tuhan. Walaupun pemazmur sama seperti kita, yang bergumul dengan keadaan, bergulat dengan persoalan hidup rumah tangga, keluarga, pelayanan, pekerjaan, tanggung jawabnya. Sama pemazmur Daud itu seperti kita, hidup dalam tanggung jawab. Ada peringatan keras bagi orang-orang kaya, dan juga bagi orang-orang yang kepingin kaya, dan orang-orang yang sedang menuju kekayaan. Diperingatkan untuk jangan tinggi hati, jangan sombong, tapi harus rendah hati. Harus percaya dan mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Berserah arti juga menyerahkan hidup sepenuhnya. Melakukan menuruti Allah. Supaya kita dikasih anugerah untuk menikmati kehidupan ini. Ya,
Kita tidak tahu sampai kapan kita menikmatinya. Namun kita diajar setiap saat untuk menikmati. Karena ini kesempatan. Ya, kekayaan ini soal penerimaan. Ya, soal penerimaan. Soal pengeluaran. Perhatikan. Ya, kekayaan soal ini. Ya, bagaimana ketika orang kaya ini diminta untuk melepaskan kepada orang miskin apa yang dia punya. Ini kan persoalan pengeluaran ini. Nah, celaka kalau kita hanya berpikir untuk menerima daripada Tuhan. Kita nggak pernah mau mengeluarkan sesuatu, ya, untuk Tuhan. Tuhan memang tidak perlu harta kita, tapi Tuhan selalu ingatkan orang-orang lain itu membutuhkan di luar kita. Dan ingat, saya selalu katakan memberi tidak selalu uang. Jangan selalu kita nanti menjadi mencurigai firman Tuhan. Tidak boleh. Memberi hidup itu jauh lebih penting, karena kalau kita sudah bisa memberi hidup, totalitas hidup kita bisa lakukan apa saja. Gak cuma uang, gak cuma mammon, gak cuma materi, benda-benda lain juga bisa. Maka kita harus mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi soal penerimaan apa yang kita keluarkan, ya, sebetulnya sudah kita terima dari Tuhan. Ya, apa yang kita terima sekarang itu dari Tuhan. Itu penerimaan daripada Tuhan. Nah, ini seharusnya juga kita keluarkan. Sudah bisa bayangkan, ya. Makanya dikatakan tadi orang itu menjadi kecewa, sedih, kebodohan itu karena tidak merespon. Nah, banyak hari-hari ini orang-orang mulai terjebak dalam kebodohan disebabkan tidak mau memperdulikan perkataan Tuhan. Dia lebih mengikuti kata hatinya, pikirannya sendiri, lalu mementingkan diri sendiri. Jadi bodoh lama-lama. Ya, sebetulnya tidak bodoh awalnya. Karena dibiasakan dengan tidak mentaati firman Allah. Cepat atau lambat pasti bodoh. Pasti bodoh, saudaraku. Walaupun tiap hari dengar firman Tuhan gak akan cerdas, gak akan ngerti. Mau dikhotbahkan berapa kali pun gak akan ngerti. Karena berawal dari ketidakmauan untuk membuka hati. Karena semakin kita mengurangi ruang untuk mendengar, semakin lama semakin sedikit yang kita punya. Hasanah rohani kita tidak akan diperkaya dengan pengetahuan hikmat firman Allah. Makanya saya katakan keputusan untuk mendengar itu membuat berhenti sama sekali. Bahkan apa yang ada akan diambil, yang sudah kita tahu pun akan diambil. Sehingga waktu kita ngadapin masalah, kita gak punya sama sekali perbendaharaan firman Allah untuk menolong hidup kita. Padahal firman Allah diberikan, dikhotbahkan supaya kita tahu menyelesaikan, supaya kita tahu solusinya bagaimana keluar dari persoalan ancaman, kecewa, sedih, bahkan ditolak oleh Tuhan, tidak masuk dalam kerajaan Tuhan. Kenapa? Kita harus mulai dari sana, menyadari kita perlu Tuhan. Dan apa yang kita terima itu bermula dari apa yang Tuhan berikan. Makanya saya katakan, bagaimana kita bisa bekerja kalau kita sakit-sakitan? Ke kantor bagaimana mungkin? Ya, seringkali kita lebih suka menyerahkan uang kita ratusan juta ke rumah sakit ketimbang kita memberi kepada pekerjaan Tuhan, kepada gereja Tuhan, kepada pelayanan misi, pelayanan penginjilan, pelayanan pekerjaan Tuhan, kebutuhan gereja. Kita tidak pernah tawar-tawar untuk mengeluarkan biaya untuk kesehatan kita, ya kan? Bayangkan, kita nggak pernah tuh berdebat ratusan juta pun kita keluarkan untuk menyelamatkan sakit penyakit kita misalkan. Tapi seringkali dengan Tuhan kita selalu berpikir gitu. Ini yang membuat kita sulit masuk dalam kerajaan Allah. Ini membuat kita sulit masuk di dalam kehendak Tuhan. Ini harus dihentikan secepatnya. Kalau enggak, apa yang saya ucapkannya betul-betul terjadi, terlambat, saudara. Terlambat. Saya sebagai hamba Tuhan cuma mengingat di hari-hari ini, saudaraku, orang terlalu memboroskan uang itu hal-hal yang bukan kerajaan Allah, untuk hal-hal keselamatan diri sendiri. Padahal Tuhan sudah menjamin keselamatan, kesehatan, kesembuhan kalau kita mau hidup melakukan firman Tuhan. Dan seringkali Tuhan, kok saya sudah lakukan firman Tuhan, kok masih begini? Kita seringkali kemudian mengkudeta Tuhan, menggugat Tuhan, seolah-olah kita sudah sempurna melakukannya. Kok saya sudah gini? Kita baru parsial, baru sebagian melakukan itu. Kita anggap sudah melakukan semua. Kok saya masih sakit? Kok saya masih kena masalah? Kok saya kena persoalan? Kita pikir ya itu sudah semua kita lakukan. Orang muda itu mengatakan semua sudah kulakukan sejak masa muda. Apalagi yang kurang? Yesus bilang satu yang kurang. Pergi dan jual itu. Hitung-hitungan, saudaraku, bicara jual itu hitung-hitungan, saudaraku. Gak ada orang yang berjualan gak hitung-hitungan, hitung-hitung rugi. Tuhan mau kita lepaskan itu semua. Seringkali ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita selalu hitung untung rugi. Tapi untuk diri kita gak pernah hitung-hitung. Makanya saya bilang tadi, untuk hal yang dunia kita rela dengan biaya yang begitu besar. Tapi untuk pekerjaan Tuhan kita mulai hitung-hitungan. Sekecil apapun kita mulai hitung-hitungan. Padahal itu sangat merendahkan derajat kita di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita terima itu dari Tuhan. Ya, kita nggak sadar bahwa yang kita terima itu dari Tuhan semua. Bayangin, saya kata kalau kita nggak sehat, bagaimana kita bisa mencapai gaji yang besar? Ya, bagaimana kita bisa bekerja di perusahaan yang bonafit yang nggak mungkin bangkrut?
Bagaimana mungkin? Karena Tuhan tahu di mana kita akan ditempatkan. Supaya apa? Supaya kita mempermuliakan Tuhan. Bukan menjadi congkak, sombong dan tinggi hati dan melupakan Tuhan, dan akhirnya kita kecewa dan sedih. Kecewa dan sedih ini bukan mudah-mudahan di firman Allah yang ngomong, saudaraku. Orang itu sedih, kecewa karena banyak hartanya. Masih banyak hartanya, ada padanya. Tapi dia sudah sedih, dia sudah kecewa. Orang yang kecewa, orang yang tawar hati, akar pahit, nggak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Nggak mungkin. Ya, mari saya ingatkan kita semua supaya ini menjadi peringatan bagi kita, karena kekayaan soal penerimaan dan soal pengeluaran. Ya, orang yang kaya itu bukan orang yang cuma menimbun, ya, mengumpulkan, tapi orang juga yang berani mengeluarkan. Itu orang kaya. Jadi kalau orang yang cuma mengumpulkan, menerima, itu bukan orang kaya. Itu kolektor. Dia cuma ngumpulin aja. Dia kumpul saja. Dia tidak keluarkan. Maka waktu Yesus tantang untuk keluarkan, berikan kepada orang miskin, dia nggak bisa. Dia bukan orang kaya di hadapan Tuhan. Dia baru kaya di pandangan manusia di zamannya itu. Mari, saudaraku, apa yang kita keluarkan, kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa itu sudah kita terima dari Tuhan. Saudaraku, kesadaran ini yang harus kita miliki. Ini hikmat sebetulnya, sehingga kita kemudian bisa rela berbagi. Rela berbagi itu soal kerelaan. Pada saya sudah singgung, memberi dengan berbagi itu berbeda. Memberi itu orang bisa memberi sesuka hatinya. Besar kecil itu relatif. Tapi kata berbagi ini berbeda. Harus adil. Ya, dan keadilan pun harus didorong dengan kerelaan. Kalau nggak rela nggak bisa adil. Nggak bisa. Dan ini dari Tuhan, masalah keadilan, masalah kerelaan. Itu dari Roh Kudus Tuhan. Nggak mungkin saudara bisa adil. Ya. Saudara nggak bisa adil dalam apapun kalau saudara nggak memiliki Tuhan, memiliki Roh Tuhan. Roh Tuhan itu roh keadilan, roh kebijaksanaan, roh hikmat, roh pengertian. Di dalamnya ada takut akan Tuhan. Itu ada pada Yesus, dan itu akan tertransfer dalam diri orang yang mempercayai Yesus. Sehingga dia akan adil dengan dirinya, dia adil dengan Tuhannya, dia adil dengan sesamanya, dia adil juga dengan bagian-bagian tubuh Kristus yang lain. Dia adil. Tapi kalau tidak, ya seperti itu, saudaraku. Ya, kita bisa lihat nanti menjelang hari Tuhan ini akan begitu banyak persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan gereja, orang percaya yang menyebut dirinya gereja Tuhan, umat Tuhan. Nanti kan seleksinya di hari-hari terakhir. Seleksinya itu di pengadilan Tuhan, di penghakiman Tuhan. Sekarang semua akan berjalan. Namun sebagai hamba Tuhan, sebagai penyampai, saya selalu mengingatkan diri saya dan diri kita semua. Hidup ini harus dinikmati. Ya, hidup ini harus mempercayai Tuhan. Kalau tidak, hidup ini hanya sebuah perjalanan panjang yang mengecewakan, menyedihkan, saudara. Apakah kekayaan ini menjadi target dari orang percaya, atau melakukan kehendak Tuhan yang menjadi target? Karena nanti kekayaannya akan menjadi ujian. Apakah kita punya tujuan yang benar tentang surga, tentang keselamatan atau tidak? Atau kita melihat kekayaan ini sebagai anugerah yang diberikan Tuhan, ya, bukan sesuatu yang diupayakan oleh diri kita sendiri. Ya, mari kita melihat kekayaan ini. Siapa sih saya dan saudara sama? Siapa yang gak kepingin kaya? Karena saya rindu kalau kaya kita bisa berbagi bagi banyak orang. Ya, ini kesadaran yang betul. Ya, keinginan menjadi kaya bukan untuk supaya dilihat orang, supaya kita dipandang, ya, supaya kita ditempatkan terhormat, ditakuti, dikagumi, disegani, ditempatkan di posisi yang paling istimewa kalau kita mungkin datang ke pesta karena kita kaya. Ya, kita mungkin berdandan sedemikian, berhiaskan sesuatu demikian. Bukan, saudara. Tapi kalau kita melihat kekayaan ini sebagai anugerah yang diberikan Tuhan, bukan apa yang kita upayakan, maka kita akan rela melakukan kehendak Allah dalam anugerah kekayaan itu. Sehingga ini kekayaan gak akan lagi menjadi target hidup kita, sampai kita melupakan Tuhan. Orang-orang yang menjadikan kekayaan itu target, orang-orang yang sudah keluar dari jalur keselamatan, bahkan jam-jam dia harus bersekutu dengan Tuhan itu direlakan. Bahkan keselamatannya rela digadaikan untuk berlelah-lelah mencapai itu, kalau kekayaan itu menjadi target hidup. Tapi kalau kita melihat kekayaan sebagai anugerah Tuhan, maka saya percaya kita nggak akan merasa bahwa itu bukan sesuatu yang kita upayakan. Kita bekerja maksimal, itu sewajarnya, sebagai orang yang memang kreatif yang dihadirkan Tuhan. Tapi ingat, kreatif atau tidak kreatif, manusia akan berurusan dengan Tuhan. Segala sesuatu pasti akan berakhir dengan berurusan dengan Tuhan. Mari dengan kesadaran ini saya mengingatkan kita semua untuk kita terus maksimal dalam mempercayai Tuhan, dan kita memberdayakan kehidupan kita dalam anugerah Tuhan, supaya apapun yang kita capai nggak akan membuat kita gagal masuk dalam kerajaan surga. Tuhan mengasihi kita. Kita tunduk kepala, biar pelajaran malam hari ini mengingatkan kita, membentengi kita, mewaspadai kita senantiasa,
supaya kita tidak gagal menjadi orang percaya hanya karena tujuan-tujuan yang salah. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang hidup dan benar ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu sudah mengatakannya Tuhan. Mari urapi firman-Mu nanti dalam kehidupan kami. Berkati kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang sedih dan kecewa hanya karena hal-hal yang sebetulnya bisa kami atasi, yang sebetulnya bisa kami atasi bersama Tuhan. Jauhkan hati kami dari hal yang menjebak, menjerat, mengikat kami, sehingga di hari terakhir ini kami sungguh-sungguh bisa maksimal dalam melakukan kehendak Tuhan. Berkati umat-Mu, sehatkan, sembuhkan rohani jasmani. Kalau mungkin ada yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Ada yang kurang sehat secara fisik, Tuhan sembuhkan. Yang dalam kekurangan melihat yang percaya bahwa pertolongan datang daripada Tuhan. Mari Tuhan, yang terikat juga Tuhan lepaskan. Sehingga mungkin ada yang terikat dengan pekerjaan, terikat dengan kekayaan harta duniawi, yang hari ini membuat kehilangan kegembiraan, kesukacitaan dalam Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sukacita yang mungkin tergantung hanya karena materi. Tuhan juga ampuni, supaya sukacita kami hanya karena Tuhan. Sehingga apapun dianugerahkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, kami bisa mensyukuri dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang tua kami, berikan penghiburan. Mereka yang hidup dalam kesendirian sebagai janda duda juga Tuhan berikan pertolongan. Yang berjuang sendiri Tuhan berikan kekuatan, cukupkan kebutuhan. Anak-anak kami juga dalam pendidikan, pekerjaan, perjodohan mereka Tuhan berkati. Persiapan mereka untuk membangun masa depan Tuhan menolong. Jangan ada di antara kami, anak-anak kami yang dibiarkan terhilang dari kasih karunia Tuhan. Tolong dan lindungi, berkati pendidikan mereka, berkati pekerjaan mereka. Yang belum bekerja, Tuhan buka lapangan pekerjaan buat mereka. Yang sudah bekerja, berikan sungguh-sungguh untuk bekerja, supaya mereka tidak bermain-main dalam pekerjaan mereka. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan dalam pendidikan, boleh menyelesaikan tugas, tanggung jawabnya, sehingga selesai pendidikan mereka bisa bekerja. Yang baru memulai usaha, Tuhan tolong. Merintis usaha, membuka usaha, Tuhan tolong. Makanya saat ini Tuhan sudah berusaha juga, Tuhan berkati, berikan kemajuan. Pada suami istri, tambah-tambahkan anggur cinta kasih, berikan kekuatan hikmat, umur panjang untuk bisa membesarkan anak-anak dalam anugerah Tuhan, membimbing anak-anak dalam anugerah Tuhan. Yang dalam proses penyembuhan pasca sakit, pasca operasi, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Rencana gereja untuk renovasi, rencana untuk Natal, rencana untuk perbaikan sarana fisik, alat-alat musik, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati. Siapkan anak-anak kami Tuhan, umat Tuhan, kami semua pelayan-pelayan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Dijauhkan roh kikir, roh tamah, roh cinta uang, cinta mamon. Kami boleh mencintai Tuhan, sehingga apa yang kami punya, kami juga adil dengan pekerjaan Tuhan, adil dengan kehidupan kami. Tuhan akan dipermuliakan, Tuhan akan mempercayakan banyak hal dalam kehidupan kami. Rencana organisasi kami di mana pada tanggal 4, 5, 6 kami akan mengadakan musyawarah besar bulan Oktober ini di kota Surakarta. Hamba-Mu dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh tanah air akan berangkat ke kota Solo di Jawa Tengah. Tuhan berkati keamanan, keselamatan, kesehatan semua. Tuhan yang memimpin sepanjang acara musyawarah besar. Sampai kami kembali ke tempat asal masing-masing, semua dalam keadaan baik, sehat, selamat. Bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sejahterakan bangsa kami, sejahterakan pemimpin kami, sejahterakan kota kami Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Negara kami menjadi negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan di mana-mana, dan Injil Tuhan tetap bebas diberitakan. Nama Tuhan Yesus kami permuliakan. Tolong juga rencana umat-Mu, acara pemberkatan pernikahan dari umat Tuhan, kiranya Tuhan juga campur tangan, sehingga masa-masa yang dibutuhkan dari saudara-saudari kami akan membangun pernikahan mereka juga pada bulan Desember nanti. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, cukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa setiap Rabu malam ini, kiranya Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan berpisah melalui ruang ini, pertemukan kami dalam waktu-waktu yang sudah tetapkan. Malam sudah menjadi bagian kami akan lewati bersama Tuhan. Bahwa kami melewatinya, bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekarang buka kedua telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, intiman penyertaan Roh yang Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini berkati Tuhan sama-sama katakan amin.